wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cusucidea Putri dengan NIM 2307125. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Maliku Saleh. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Statistika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Hayatun Nufus SPDI MPD. Pada video ini saya akan menampilkan tutorial pengujian data menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Nah, yang dimana data tersebut saya ambil dari skripsi alumni yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran CTL Berbantuan Video Animasi Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pengujiannya, yaitu uji normalitas, selanjutnya dengan uji homogenitas, selanjutnya baru uji tes serta yang dimana nantinya saya akan menambahkan uji mendukung. Baik, langsung saja kita ke tutorial pengujian datanya. Yang pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi SPSS. Nah, kemudian kita klik pada variable view. Bagian new, kita input hasil. Kemudian di bawahnya input kelas. Lanjut, di bagian desimal kita nolkan saja karena ini bukan data engine. Di bagian label kita input hasil dari post-test KPMM itu apa? KPMM adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dan di bawahnya kita input kelas. Kemudian di bagian values, nah kita input 1 kelas. Bagian label kelas eksperimen, kemudian klik add. Nah, selanjutnya di bagian value buat 2, kemudian labelnya kita input kelas kontrol. Nah, kemudian klik add. Nah, oke kan saja. Nah, jika ini sudah terisi, kemudian kita beralih ke data view. Nah, ini merupakan tampilan dari data view. Dan di bagian ini kita akan menyalin data yang ingin kita uji ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin menguji post-test yang ada pada skripsi alumni. Nah, ini merupakan daftar skor post-test KPMM kelas eksperimen. Kita akan mengambil di bagian skor totalnya saja sampai dengan P25. Nah, kemudian ini daftar skor post-test KPMM kelas kontrol. Sama seperti kelas eksperimen tadi, kita hanya mengambil di bagian skor totalnya saja sampai dengan P20. Nah, untuk memudahkan kita menyalin data tersebut, kita bisa salin terlebih dahulu ke dalam Excel. Nah, di sini saya sudah menyalinnya terlebih dahulu tadi. Nah, untuk kelas eksperimen kita buat kode 1 dan kelas kontrol kita buat kode 2. Di sini saya sudah menyatukan kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Nah, di sini saya akan menyalinnya untuk dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS dan kita uji. Di sini yang pertama kita akan menguji normalitas. Kita akan melihat apakah data tersebut normal atau tidak. Nah, sebelumnya apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas adalah memiliki tujuan untuk melihat apakah data hasil post-test memiliki distribusi normal. Nah, dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan
menggunakan metode Shapiro yuk, karena jumlah sampel kurang dari 50. Nah, baik, langsung saja ke langkah-langkahnya. Di sini kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistic, kemudian Explore. Nah, hasil post-test KPMM kita masukkan ke dalam dependent list, kemudian kelas kita masukkan ke dalam factor list. Nah, selanjutnya klik dots, kemudian kita centangkan bagian normality plot with stats, kemudian klik continue, dan bagian terakhir kita aplikasikan. Nah, kita akan melihat hasil normalitasnya. Kita scrollkan saja. Nah, ini merupakan hasil dari test of normality. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, terlihat hasil perhitungan uji normalitas diperoleh kelas eksperimen yaitu 0,138 dan kelas kontrolnya itu 0,267. Nah, sesuai dengan kriteria nilai signifikansi, jika lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data post-test kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Nah, sehingga kita bisa lanjut ke uji homogenitas. Nah, perlu kita ketahui apa sih uji homogenitas itu? Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah data hasil dari post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang homogen. Nah, dalam penelitian ini uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan Levens test. Nah, baik, langsung saja kita ke bagian langkah-langkahnya. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Compare Mean, kemudian ke bagian One Way ANOVA. Kemudian hasil post-test kita masukkan ke dalam dependent list, kelasnya kita masukkan ke dalam factor list. Kemudian klik option. Karena di sini kita ingin menguji homogenitas, maka kita centangkan bagian homogeneity of variance test. Nah, kemudian klik continue. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari tes homogenitas. Jadi kita bisa lihat dari signifikansinya, diperoleh nilai signifikansi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yaitu 0,185 sesuai dengan kriteria hipotesis uji homogenitas dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang homogen. Maka dari itu kita bisa lanjutkan dengan uji T. Berdasarkan penjelasan tentang hasil uji normalitas dan homogenitas yang telah kita tes tadi, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis yaitu uji T. Langsung saja kita ke Analyze. Setelah itu klik Compare Mean, kemudian Independent Sample T-Test. Bagian hasil post-test KPMM kita masukkan ke dalam test variabel. Untuk kelasnya kita masukkan ke dalam grouping variabel. Nah, define group kita buatkan grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Kemudian continue, kemudian OK kan. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasil dari uji T. Nah, di sini kita peroleh hasil perhitungan dengan menggunakan analisis uji T untuk data kemampuan pemecahan masalah. Siswa diperoleh 0,046 sesuai dengan kriteria nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HA0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model JTL
berbantuan video animasi terhadap kemampuan pemecahan masalah. Saya akan melanjutkan dengan uji non-parametrik. Pada penelitian yang saya review, pengujian hipotesis hanya menggunakan uji T karena berdasarkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas, data telah memenuhi syarat pengujian parametrik. Nah, karena ini saya tambahkan sendiri uji non-parametriknya. Klik Analyze, kemudian kita ke bagian uji non-parametric test, kemudian Legacy Dialogs, kemudian klik To Independent Sample. Nah, hasil post-test kita masukkan ke dalam test variable list, kemudian kelas kita masukkan ke dalam grouping variable. Nah, kita klik define group, kita buat 1 untuk grup 1, kita buat 1 untuk grup 2 kita buat 2, kemudian continue, kemudian oke. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil Mann-Whitney test. Nah, kita bisa lihat di bagian asymptotic to toilet yaitu 0,107. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka hal yang diterima dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikansi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, oleh karena itu uji Mann-Whitney tidak digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan pada penelitian tersebut, melainkan hanya ditambahkan pada video ini sebagai uji alternatif.